Baik, rekan-rekan media, hari ini saya akan mencoba menyampaikan update terbaru tentang hasil pemeriksaan sidang hari ini atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Agenda hari ini sebenarnya adalah agenda untuk memeriksa keterangan saksi atas nama Dito Mahendra sebagai korban dan 2 orang saksi lainnya. Dan dari penjelasan penuntut umum disampaikan bahwa 3 orang saksi yang hari ini dipanggil atas nama Dito Mahendra dan 2 saksi lainnya tidak bisa hadir, tetapi setelah majelis hakim meneliti tentang ketidakhadiran dan panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum atas 3 orang saksi itu ternyata belum sah. Artinya panggilan itu belum dilakukan secara sah menurut ketentuan KUHAP ya. Kemudian dari 3 orang alasan itu disebutkan bahwa 2 orang saksi masih tidak bisa hadir karena 1 sedang berada di luar wilayah Serang, kemudian 1 sedang dalam keadaan duka. Tetapi yang menjadi patokan bagi majelis hakim untuk memeriksa apakah penuntut umum telah benar-benar melakukan pemanggilan atas saksi-saksi tadi, setelah diteliti bahwa panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum menurut majelis hakim tidak sesuai ketentuan pasal 146 dan pasal 227 KUHAP yang mewajibkan panggilan itu dilakukan langsung kepada yang bersangkutan dan ditandatangani. Kemudian karena majelis hakim merasa panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum belum dilakukan secara sah menurut ketentuan KUHAP, kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi dalam perkara ini dan semua ahli pada sidang tanggal Senin 19 Desember 2022. Teman-teman juga tadi saksikan ya, ada permintaan dari penasihat hukum terdakwa tentang permohonan penghentian pemeriksaan perkara ini. Sehubungan karena beberapa kali sidang saksi atas nama Dito Mahendra tidak bisa hadir. Majelis hakim juga telah menetapkan bahwa tentang penghentian perkara tidak diatur di dalam KUHAP. Artinya pemeriksaan perkara itu tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan majelis hakim. Kemudian ada juga permintaan tentang pemeriksaan atas saksi Dito Mahendra yang akan dilakukan secara elektronik atau online. Majelis hakim juga telah mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang pemeriksaan secara elektronik dalam perkara pidana. Dimungkinkan bisa dilakukan pemeriksaan saksi secara online. Artinya saksi Dito Mahendra tidak dihadirkan di persidangan tetapi dilakukan secara online atau dengan telekonferensi. Dengan catatan majelis hakim menyampaikan yang bersangkutan atau saksi Dito Mahendra harus hadir di wilayah hukum pengadilan negara. Tempat dan posisinya bisa dilakukan di kejaksaan atau di ruang pengadilan yang lain. Jadi itu juga ditentukan oleh majelis hakim. Kemudian ada juga permintaan dari penasihat hukum upaya paksa untuk pemanggilan saksi Dito Mahendra karena sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan hari ini. Setelah majelis hakim meneliti tentang panggilan tadi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap Dito dan sudah diputuskan bahwa panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum belum sah sesuai ketentuan pasal 146 dan pasal 227 KUHAP, maka sesuai ketentuan pasal 159 KUHAP harus terlebih dahulu dilakukan panggilan yang sah. Setelah panggilan sah itu dinilai oleh hakim dan sudah dilakukan beberapa kali, baru majelis hakim bisa menetapkan panggilan paksa atas kehadiran saksi Dito Mahendra. Dan yang penting saya sampaikan bahwa majelis hakim juga pada sidang yang tadi sudah dilakukan sudah mengingatkan dan memerintahkan kepada penuntut umum dalam perkara ini agar sungguh-sungguh dan serius menyelesaikan perkara ini. Artinya dalam menghadirkan saksi-saksi, penuntut umum juga harus bisa segera menyelesaikan perkara ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Boleh izin